Sarangheo, Saranghamnida. Kita akan belajar bagaimana membentuk kata informal dan kata formal dalam bahasa Korea. Bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Korea, bisa bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor WA kami di nomor 085 785 111 505. Tersedia kelas online maupun offline, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan untuk informasi lengkapnya dan konsultasi gratis, bisa menghubungi nomor 085 785 111 505. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, para pejuang Won, para pejuang Korea, pejuang IPS Topik. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya selalu sehat dan tetap semangat ya teman-teman semua. Oke teman-teman, sebelumnya kita telah belajar tentang cara membaca huruf Hangul, yaitu kemarin pada materi yang ke-12, pada kaidah atau nomor yang ke-12. Selanjutnya untuk nomor 13, 14, dan 15 saya pending dulu. Kita akan lompat ke nomor 42, yaitu tentang jenis kalimat atau jenis kata dalam bahasa Korea. Nanti saya jelaskan di papan tulis teman-teman ya. Tetapi sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga belajar kita menjadi amal ibadah kita dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah prosesnya. Berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman ya, bagi yang punya buku, teman-teman bisa buka di halaman 42 teman-teman, tentang kalimat formal dan informal atau kata formal dan informal. Saya jelaskan di papan tulis biar lebih jelas teman-teman. Oke, kebanyakan bahasa apapun terdiri dari 3 jenis kata. Yang pertama yaitu kata benda. Saya singkat KB ya teman-teman ya. Kata sifat, saya singkat KS. Kata kerja, saya singkat KK. Kebanyakan teman-teman ini terdiri dari 3 ini. Ada lagi kata yaitu kata keterangan, ini juga masuk teman-teman sebenarnya, tapi kata keterangan ini nanti masuknya kepada kata benda. Maksudnya secara umum kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Oke teman-teman ya, ini diingat-ingat dulu, kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Kalau dalam bahasa Korea juga sama teman-teman, terdiri dari 3 kata, yaitu kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Contoh saya berikan analoginya pada bahasa Indonesia. Kata kerja berarti apa? Makan, tidur, pergi. Ini kata kerja. Sedangkan kata sifat, KS ya, cantik, panas, malas, dan sebagainya. Kata benda, kursi, meja, bapak, dan sebagainya. Bapak termasuk kata benda teman-teman ya. Ini kita tahu kata kerja makan karena apa? Karena kita tahu artinya bahwa makan itu memasukkan makanan ke mulut. Nah, itu kan aktivitas, berarti tahu kalau kata kerja. Tidur juga tahu teman-teman, aktivitas tidur. Pergi juga tahu. Pergi juga tahu artinya. Karena apa? Ya karena kita orang Indonesia, makanya kita bisa membedakan antara kata kerja, kata sifat, kata benda. Karena tahu artinya. Sedangkan cantik, ya sama, karena kita tahu cantik bahwa kata sifat, panas kata sifat, malas kata sifat. Kalau malas ternyata artinya memasukkan makanan ke mulut, berarti malas ini kata kerja, karena malas ini memasukkan makanan ke mulut atau makan. Karena malas ini kita tahu artinya bahwa bermalas-malasan, makanya kata sifat. Kita bisa menyebut kata kerja, kata benda, kata sifat karena tahu artinya. Udah itu aja ya. Terus bagaimana kalau dalam bahasa Korea kan nggak tahu artinya? Contoh kata cek sang,
Loh, ini kata kerja atau kata sifat atau kata benda? Nggak tahu teman-teman. Sebelum kita tahu artinya, kalau misalnya cek sang ini artinya makan, berarti kata kerja. Kalau cek sang artinya malas, berarti kata sifat. Kalau cek sang artinya meja, berarti kata benda. Kita bisa menyebut kata kerja, kata sifat, kata benda karena tahu artinya. Sedangkan bahasa Korea kan kita nggak tahu artinya, tapi ada ciri-cirinya teman-teman. Oke, kita masuk pada ciri-cirinya. Bahwa seluruh kata atau semua kata tanpa ada akhiran da, ingat teman-teman ya, tanpa ada akhiran da, itu disebut kata benda. Udah itu aja, paling gampang untuk niteni atau mengingatnya. Kata apapun tanpa ada akhiran da berarti itu kata benda. Kalau ada akhiran da berarti kata sifat atau kata kerja. Udah itu aja, paling gampang. Kalau semua kata ada akhiran da, ini berarti antara kata kerja atau kata sifat. Bila tanpa da berarti kata benda. Udah itu aja, paling gampang untuk niteni. Nah, kapan kita menyebut kata kerja atau kata sifat? Kalau tahu artinya. Nah, nanti tahu artinya gimana? Ya, tinggal lihat Google Translate. Ya, contoh. Tadi ada kata cek sang. Cek sang berarti kata apa, teman-teman? Kata benda. Karena apa? Tanpa huruf da di belakangnya. Kalau misalnya cek sang da, ini berarti kata apa? Kata kerja atau kata sifat. Itu maksudnya teman-teman, paling mudah ya. Loh, artinya apa? Nggak tahu. Kalau misalnya da ini pergi, misalnya, berarti kata kerja. Kalau da ini ternyata artinya dingin, cek sang da ini berarti kata sifat. Udah itu aja cara membedakannya. Kalau cek sang ini berarti tanpa da, berarti kata benda. Udah itu aja ya. Paling gampang membedakan. Oke. Terus selanjutnya, kata da itu kata apa sih? Kata benda udah tahu ya tadi, tanpa da. Sekarang kata kerja, berarti kata yang berakhiran huruf da. Berakhiran da. Da ini apa sebenarnya? Da ini adalah bentuk dasar dari kata dalam bahasa Korea, teman-teman. Bentuk dasar. Nah, bentuk dasar dari suatu kata dalam bahasa Korea. Anggap aja da ini pembungkus. Kata da ini tidak boleh dipakai, teman-teman ya. Tidak boleh dipakai dalam pertanyaan atau pernyataan atau kalimat. Nah, fungsinya untuk apa? Ya sebagai kata dasar aja, sebagai bentuk dasar ini, bentuk dasar dari suatu kata, teman-teman. Anggap aja ini pembungkus atau kata kamus, berarti kata yang ada di kamus, teman-teman. Nah, supaya bisa dipakai gimana? Da harus dirubah dulu atau dihilangkan, teman-teman. Hilangkan melalui proses seperti apa? Kita ambil contoh. Sekarang kita proses kata benda. Nah, kata benda dulu, teman-teman ya. Kata benda. Proses kata benda. Untuk memproses kata benda ada dua cara, yaitu dalam bentuk informal, kedua dalam bentuk formal. Sekarang perbedaannya, informal itu untuk apa sih? Informal itu untuk percakapan, perkataan atau omongan sehari-hari antara teman, antara seseorang satu dan yang lainnya. Sedangkan formal ya untuk percakapan sehari-hari tapi dalam bentuk formal, misalnya untuk kegiatan yang resmi, presiden pidato, anggota DPR, TV, berita dan sebagainya di koran, itu semua pakai bentuk formal. Kalau bahasa kita, kalau informal itu lo, gue. Kalau formal ya aku, saya, kamu, kita, seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau informal ya kita buat ngobrol aku sama temanku, sama teman-teman kerja, sama rekan kerja, seperti itu. Kalau bentuk formal berarti sama petinggi, misalnya sama anggota DPR, sama presiden, sama sajang atau direktur, itu pakai formal. Itu aja secara fungsi. Nah, sekarang ciri-cirinya teman-teman. Tadi sudah disebutkan bahwa kata benda adalah kata tanpa da. Tapi kalau kita menyebut aja tanpa kata da, itu sopan apa enggak? Enggak sopan, teman-teman ya. Contoh, saya bilang cek sang. Cek sang artinya meja. Saya bilang
ini meja atau meja itu nggak sopan teman-teman, atau masih kaku, atau masih termasuk kata dasarnya kata benda ini nggak boleh, harus dirubah juga, harus dirubah bentuk biar kata itu bisa diucapkan ke dalam kegiatan sehari-hari teman-teman. Saya berikan contohnya ya. Untuk merubah tadi ada berapa? Ada dua jenis teman-teman ya tadi ya. Ada bentuk formal dan bentuk informal. Bentuk formal dan informal. Sekarang saya akan belajar bentuk formal. Maaf, sekarang kita akan belajar bentuk informal dulu. Informal ditandai dengan akhiran yo. Ya teman-teman ya, akhiran yo. Tentunya seperti ini. Ini secara umum. Contoh saya bilang meja, berarti meja yo udah sopan. Pulpen yo sudah sopan, terus susu yo sudah sopan. Kalau cek sang yo udah bagus. Kalau cek sang gitu saja itu masih katanya kata dasar kata benda, jadi masih kaku teman-teman ya. Harus dirubah bentuk informal atau formal. Nah, sekarang kita belajar informal dulu ya. Informal ada akhiran yo ciri-cirinya. Meja yo, nah, semuanya diberi yo itu artinya informal. Ini secara umum. Nah, secara khusus gimana? Secara khusus. Kalau dalam akhiran vokal ditambah yeyo. Nah, kalau akhiran konsonan ditambah i eyo. Nah, seperti ini ya. Ini yeyo, ini i eyo. Seperti ini teman-teman. Contoh, meja, berarti kalau secara umum meja yo udah cukup, tapi kalau cara khusus meja yeyo, karena apa? Meja akhirannya a, berarti vokal akhirannya ya. Meja yeyo. Kalau pulpen akhirannya kan n, pulpen ditambah akhiran iyeyo, pulpen iyeyo. Nah, bukan pulpen iyeyo tapi digandengkan ini ya, pulpen iyeyo gitu, meja yeyo, seperti itu teman-teman ya. Ini untuk kata benda ya, kata benda bentuk informal ditambah yo secara umum. Secara khusus akhiran konsonan ditambah iyeyo, akhiran vokal ditambah yeyo. Berarti cek sangi yeyo, uyu yeyo. Nah, itu artinya meja, susu itu teman-teman ya. Susu yeyo, pulpeni yeyo itu untuk bentuk informal. Ini untuk kata benda ya, kata benda informal. Ditambah kalau konsonan akhirnya tambah iyeyo, kalau vokal yeyo. Nah, ini ya tulisannya i eyo. Ini berarti ye yo. Nah, seperti itu teman-teman. Itu tulisan Latin teman-teman ya. Hangul Latin. Ye yo. Oke. Kalau kata kerja atau kata sifat gimana? Kita akan belajar nanti. Karena apa? Perubahan untuk bentuk informal dalam kata sifat dan kata kerja agak banyak prosesnya dan rumit. Sekarang kita akan menuju ke bentuk formalnya teman-teman. Bentuk formal dari kata benda. Kata benda bentuk informal tahu kan tadi, yeyo atau iyeyo. Yeyo untuk vokal, iyeyo untuk konsonan. Secara umum ada yo-nya. Ini bentuk informal. Berarti bentuk yeyo, iyeyo. Oke, teman-teman seperti ini. Sekarang bentuk formal kata benda ditambah ibnida. Berarti akhirnya tadi yo, yang ini akhirnya nida itu ya. Yo ini nida secara umum ya. Imnida teman-teman. Ini bacanya imnida bukan ibe nida karena B ini ketemu N, B dibaca M. Imnida. Akhiran konsonan maupun vokal dibaca sama yaitu imnida. Berarti bentuk imnida ya teman-teman ya. Kata benda informal ditambah yeyo atau iyeyo
Ini informal ditambah yeyo atau iyeyo, bentuk formal ditambah imnida. Ingat ya, imnida. Konsonan juga imnida, vokal juga imnida. Contoh, meja imnida, pulpen imnida, ceksang imnida, uyu imnida. Seperti itu teman-teman ya, sudah jelas ya. Ini yang dihafalkan berarti bentuk iyo dan imnida. Ini untuk kata benda, ingat ya, kata benda. Berarti kalau di buku panduan, coba teman-teman coba halaman berapa? Kalau di buku panduan halaman 42 teman-teman. Ini lebih lengkap ini teman-teman ya. Formal dan informal. Untuk formal, pembentukan kalimat ini teman-teman ya. Pada halaman 42, dalam bahasa Korea dibagi menjadi dua jenis kata atau kalimat, yaitu kalimat formal atau kata formal dan informal. Untuk kalimat formal atau kata formal, pembentukan kalimat dengan kata benda menggunakan tambahan imnida untuk jawaban dan imnika untuk pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan langsung ditambah nika, imnika. Ini ni ya teman-teman, ini bukan na ya. Ini nikah. Nah, ibe nikah, im nikah artinya kah. Nah, ini artinya kah ya. Untuk pertanyaan artinya kah gitu aja. Jadi mejakah, nah, kursikah seperti itu teman-teman ya. Kursi, nah seperti itu berarti pakai im nida. Kalau kursikah berarti im nikah. Ini contohnya kita bahas nanti. Ini kita akan menuju kepada tadi kaidah nomor 13, 14, dan 15. Sekarang kita akan belajar ini dulu, nanti kita akan masuk lagi ke kaidah nomor 13, 14, dan 15. Ingat teman-teman ya, kata benda, kata tambahan imnida dan imnika kalau pertanyaan. Udah itu dulu. Tadi kata benda sudah, sekarang kata kerja dan kata sifat. Untuk merubah ke bentuk informal, nah, kita akan belajar nanti teman-teman ya, karena prosesnya agak lama dan panjang. Kita akan menuju ke langsung ke formalnya. Ingat teman-teman, yang formal tadi secara umum ada tambahan nida atau nida. Ini teman-teman ya, nida. Secara umum ya. Sekarang secara khusus, nah, khusus. Kalau ada akhiran vokal pada kata kerja atau kata sifat, di akhir katanya ada kata vokal, maka ditambah b nida. Ya teman ya. Ini titik nanti di sini. Isinya vokalnya, akhir vokal di sini. Ini b nida ya. Untuk kata kerja, kata sifat akhiran konsonan, ini konsonan, maka ditambah semnida. Tulisannya semnida, bacanya semnida. Nah, ini akhirnya cuma dua ini teman-teman ya. Bentuk informal nanti juga sama, ini ada akhiran yo, tapi ini nanti dibahas nanti untuk kata sifat atau kata kerja. Sekarang kata sifat atau kata kerja tambah imnika. Maaf, untuk kata sifat dan kata kerja, untuk akhiran konsonan, konsonan ditambah semnida, untuk akhiran vokal ditambah benida. Kita kasih contoh. Pergi, ini bahasa Indonesia dulu. Pergi akhirnya, pergi ya, i akhirnya ya. I berarti vokal ditambah apa? Benida, benida. Berarti pergi nida. Ini B ketemu N, maka B berubah menjadi M. Berarti pergi nida. Terus makan. Makan akhirnya N. N tambah apa? Tambah semnida, sebnida. Nah, ini teman-teman ya. Sebnida. Pergi nida, makan sebnida. Udah seperti itu secara konsep ya. Ini dipahami konsepnya dulu. Yang penting akhiran vokal tambah binida, konsonan ditambah sebnida. Sekarang bahasa Koreanya contoh. Kada. Ingat teman-teman ya. Kada. Semua kata kerja dan kata sifat dalam bahasa Korea akhirannya
da. Ini teman-teman, pasti ada akhiran da. Kalau nggak ada akhiran da berarti kata benda. Untuk merubah kata benda gampang. Kalau informal tambah yo atau iyeyo atau yeyo. Untuk formal ditambah imnida. Jelas teman-teman ya. Tadi untuk kata benda. Untuk kata kerja dan kata sifat berarti kan tanpa da. Ingat ya teman-teman, katanya kan untuk kata kerja dan kata sifat berarti kan ada tambahan da. Ingat teman-teman ya, tambahan da. Tadi rumusnya da adalah bahasa kamus, berarti tidak boleh diucapkan di kalimat atau di tulisan yang sudah bentuk jadi. Berarti ini adanya di kamus saja. Ini danya pembungkus karena pembungkus untuk mengolah k. Ini danya pembungkus untuk mengolah k ini. Kan k harus dirubah dulu biar dapat digunakan. Lah, untuk mengolah k pembungkus harus dibuang. Ini dibuang dulu. Ya. Saya contohkan alurnya. Ini kata kamusnya. Ini bentuk dasar. Kada. Ini saya tulis ya. Bentuk dasar. Berarti dari awal mula kata sifat dan kata kerja berarti menggunakan bentuk da. Apa yang belakangnya bebas, yang penting akhirnya da. Terus da dihilangkan teman-teman. Karena pada ini tidak bisa dipakai. Makanya tinggal k. Lah, ini k ini saya sebut sebagai kata dasar. Atau ditulis saja kata pertama ini K1, artinya kata ke-1 atau kata pertama. Ini berarti BD atau bentuk dasar teman-teman ya. Berarti K, ini K masih belum bisa disebut teman-teman, masih bisa belum digunakan. Nah, cara gunakan gimana? Nanti kita belajar lah. Berarti ini kata 1 dan 2 ini, berarti kata 1 dan 2 ini, kata 1 bentuk dasar, kata 2 kata dasar atau K1 ini tidak boleh dipakai. Nah, intinya kalau ada kata ini tidak boleh dipakai untuk menggunakan kalimat atau percakapan atau tulisan. Ini berarti kata adanya di kamus. Untuk berubah gimana? Berarti kita akan ke bentuk selanjutnya. 1, 2, terus 3. 3 ini teman-teman saya bentuk, saya kasih apa namanya? Bentuk untuk memudahkan ya. Informal namanya. Informal ini adalah kata keduanya. Ini tidak dibahas dulu karena prosesnya agak lama. Untuk informal tadi ada akhiran apa? Yo secara umum ya. Untuk kata benda ya iyeyo dan yeyo. Nah, tapi kan ini untuk kata kerja dan kata sifat. Bagaimana? Nah, kita akan baca nanti. Informal pun dibagi dua teman-teman. Ada informal ngoko, berarti kasar, atau halus. Nah, ini ya teman-teman, kita akan belajar besok selanjutnya. Sekarang ini kita nggak bahas, langsung ngebahas ke perpindahan nomor 4. Berarti ini yang boleh dipakai. Ini informal atau K2, kata kedua. Ini formal untuk kata ketiga. Nah, ini kita akan belajar ini. Kata sifat, kata kerja ditambah apa tadi teman-teman? Ditambah B nida kalau vokal. Kalau konsonan ditambah sub nida. Ingat teman-teman ya, sub nida. Oke, saya hapus semuanya. Contoh, ini kan ini kan kada. Ini berarti bentuk dasar. K, kata dasar atau K1. Jadi ini belum bisa dipakai. Terus K2 atau bentuk kedua berarti informal. Kita juga belum dipakai ini ya. Masih belum. Sekarang bentuk formal. Saya menyebutnya kata ketiga. Biar apa? Biar mudah teman-teman. Mudah mengingat aja sebenarnya. Berubah gimana caranya tadi? Ditambah nida. Berarti kalau vokal B nida. Kalau konsonan sub nida. Gitu teman-teman ya. Ini berarti kan vokal K ini tadi ya. K ini. Berarti K ditambah apa? B nida di sini. B nida. Nah, ini keliru teman-teman ya.
keliru. Nah, tidak boleh. Tambahnya gimana? K. B-nya di bawah sini teman-teman. Langsung diingat sini. Kamnida. Ini teman-teman ya. Berarti kada berarti menjadi kamnida. Ingat B ini ya. Kada menjadi kamnida. Ini bentuk formalnya kata kerja atau kata sifat ya. Kamnida. Sekarang kalau bentuk konsonan bagaimana? Contoh ini kata mokda. Mokda teman-teman. Mokda itu artinya makan. Nah tadi da dihilangkan jadi mok. Ini belum bisa dipakai. Terus karena mok berubah menjadi formal. Formal nanti K3 ya. Berarti mok kan akhirannya K. Berarti konsonan tambah apa? Sepnida. Berarti menjadi mok sepnida. Artinya makan. Kada menjadi kamnida pergi. Makan. Mokda menjadi mok semnida makan. Ini danya tadi dihilangkan, akhiran konsonan ditambah binida, akhiran vokal tambah sepnida. Udah itu aja teman-teman. Udah kan teman-teman ya. Ini adalah langkah awal untuk masuk ke kaidah nomor 13, 14 dan 15. Nanti ada bentuk formal ya teman-teman ya, bentuk formal, bentuk informal. Kita akan belajar selanjutnya ke bentuk formal dan informal. Oke, kita kembali ke kalimat formal teman-teman ya, kalimat formal. Selanjutnya ke-43. Ini teman-teman, ini nanti kita baca, kita nanti akan masuk ke halaman 43 juga teman-teman ya. Ini cuma untuk gerbangnya saja masuk ke kaidah nomor 13, 14 dan 15 tadi biar nggak bingung. Selanjutnya kita juga akan membahas ini lagi teman-teman. Ini tadi ya. Pembentukan kalimat dengan kata kerja dan kata sifat yang berakhiran vokal, maka menggunakan tambahan imnika untuk tanya. Nah, dan tambahan imnida untuk jawaban atau berita. Tadi kamnida pergi. Kalau kamnika pergikah? Nah, ada kahnya. Kah ini berarti masuk kah atau pertanyaan. Sama aja teman ya. Kamnida pergi, kamnika pergi. Tapi kamnika pertanyaan, berarti pergikah? Seperti itu. Kalimat dengan kata kerja dan kata sifat berakhiran konsonan tadi ya. Ditambah semnika untuk kata tanya dan semnida untuk jawaban atau kalimat berita. Contoh, mok semnika makankah? Mok semnida makan. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, pada materi kali ini untuk masuk ke kaidah atau cara baca huruf Hangul yang nomor 13, 14, dan 15 sudah cukup. Besok pada materi selanjutnya kita akan masuk dulu ke kaidah nomor 13, 14, dan 15. Kita akan habiskan dulu cara bacanya teman-teman ya. Terus selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, semoga berkah pelajaran kali ini dan semoga mendapat ridho Allah dan dipermudah jalannya menuju proses ke Korea. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.